Halo semuanya, teman-teman mahasiswa Sistem Informasi. Selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Jujur aja nih, sebagai kakak kelas kalian, aku tahu banget apa yang terlintas di kepala kalian pas dengar kata statistika. Pasti langsung kepikiran rumus matematika yang ribet, ngejelimet, dan ngebosenin kan? Ya wajar sih, aku juga dulu ngerasa gitu. Tapi di sesi ini kita bakal rombak total cara pandang itu. Kita nggak akan bahas statistika cuma buat syarat lulus mata kuliah. Enggak. Kita bakal ubah ini jadi semacam kekuatan super. Ultimate IT debugging superpower yang bakal jadi penyelamat kalian waktu ngebangun atau benerin sistem. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal merangkum semua esensi dari pertemuan minggu pertama sampai ke-7 ke dalam satu toolkit diagnostik IT yang bener-bener praktis. Nah, tenang aja, kalian gak bakal tersesat. Peta jalan kita hari ini jelas banget. Kita bakal ngelewatin 6 langkah. Mulai dari ngelihat statistika sebagai kekuatan super IT, ngebangun fondasi data, ngeronken sistem IT kita, ngukur metrik performa, nyari anomali, sampai akhirnya kita bahas gimana pakai semua itu buat memprediksi masa depan teknologi. Let's go! Oke, masuk ke bagian pertama, statistika sebagai kekuatan super IT khusus buat debugging logika. Intinya, mindset kalian harus digeser sedikit nih di awal. Kalian harus berhenti mikir kalau kita cuma lagi mainan angka. Pas kalian lagi ngoding, terus tiba-tiba sistemnya crash, nyari bug itu bukan tebak-tebakan berhadiah loh. Memperbaiki program itu sebenarnya proses probabilistik. Maksudnya gini, secara sadar atau enggak, otak kalian sebagai engineer itu lagi nyari probabilitas atau kemungkinan penyebab paling tinggi dari sebuah error. Makanya logika probabilitas dan statistik itu sebenarnya adalah inti atau jantung dari debugging yang efektif. Terus, kenapa objektivitas ini krusial banget buat anak SI? Karena di dunia IT, kita kerja pakai kepastian data. Statistika ngasih kita 3 hal ini, kita kerja pakai angka kuantitatif yang bisa diukur, kita buang jauh-jauh yang namanya feeling atau hal-hal subjektif, dan kesimpulannya murni objektif. Ingat ini baik-baik ya, sebuah server itu down, bukan karena servernya lagi perasaannya nggak enak hari ini. Server mati karena secara objektif data nunjukin load CPU-nya mentok di 95%. Nah, statistika ngasih kita bahasa yang tegas itu. Sip, lanjut ke bagian kedua. Kita bahas soal fondasi data dan teknik sampling. Ibaratnya, ini cara kita ngumpulin bahan baku buat dianalisis. Kalian pasti udah hatam kan sama prinsip database. Garbage in equals garbage out. Kalau data awalnya udah ngaco, kesimpulannya pasti sesat. Nah, di IT sering banget kita berhadapan sama bedanya dunia ideal dan dunia nyata. Di dunia ideal, kita punya populasi. Contohnya, semua perangkat yang nyambung ke WiFi kampus. Masih banget kan? Tapi di dunia nyata, ngetes seluruh populasi itu mahal dan makan waktu. Makanya kita butuh sampel. Sampel ini subset kecil aja, misalnya beberapa ukuran file log tertentu buat dites kecepatan transfernya. Jauh lebih cerdas dan praktis. Tapi tunggu dulu, aku harus ngingetin nih, milih sampel itu nggak bisa asal tunjuk. Kalau salah, miskalkulasi sistemnya bisa fatal. Biar aman, ada 3 syarat mutlak. Pertama, akurasi, nggak boleh ada bias atau kekeliruan sama sekali. Kedua, karakteristiknya harus lengkap, alias benar-benar jadi cerminan dari populasinya. Dan ketiga, presisi, simpangan baku atau standar errornya harus sekecil mungkin. Makin mirip estimasi sampel sama populasi aslinya, makin presisi perhitungan kita. Nah, pertanyaannya, gimana kalau aplikasi kita dipakai sama user yang macam-macam? Di sini, kita mainin yang namanya stratified sampling atau sampling berstrata. Bayangin kalian bikin database buat aplikasi EduTech, penggunanya ada anak SD, SMP, sama SMA. Interaksi mereka sama user interface kan beda-beda tuh. Jadi, kita harus ngambil sampel yang proporsional dari tiap kelompok atau tiap strata tadi. Biar apa? Biar aplikasinya optimal buat semua orang, bukan cuma lancar di satu kelompok aja. Oke, data udah aman. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. SynarX System IT, pakai box plot dan scatter plot. Ini visualisasi diagnostik andalan kita. Nanti kalau kalian udah terjun ke dunia kerja, kalian bakal ngadepin ribuan atau jutaan baris log file server yang masih mentah. Angka-angka raw itu gampang banget nyembunyiin masalah. Kalian nggak bakal nemu anomali cuma dengan melototin teksnya. Tapi coba deh, ubah datanya jadi box plot. Boom! Grafik ini langsung berubah jadi mesin SynarX. Kelambatan atau latensi server yang tadi ngumpet di ribuan teks seketika langsung kelihatan jelas banget secara visual. Cara bacanya juga gampang sebenarnya. Box plot ini ngasih kita anatomi 5 statistik utama. Nilai minimum, kuartil 1, median, kuartil 3, dan nilai maksimum.
Tapi buat kita anak IT, senjata paling saktinya adalah buat ngedeteksi outlier atau pencilan. Titik-titik yang posisinya di luar garis normal itulah yang ngebantu kita nangkap, oh ini ada satu sesi user yang nakal atau ada proses database berat yang bikin lag massal di server kita. Kesehatan sistem udah kelihatan, sekarang kita ukur performanya di bagian keempat, metrik performa, adu mekanik antara MEAN dan P99. Nah, di sini aku punya peringatan keras nih buat kalian. Di dunia engineering, metrik rata-rata itu sering banget jadi kebohongan yang manis. Ya, min emang metrik pemusatan data yang paling gampang dipakai. Tapi awas, min itu sangat sensitif sama nilai ekstrim. Coba bayangin, kalau 99 request ke server butuh waktu cuma 1 milisecond, tapi ada satu request apes yang nyangkut 10 detik. Kalau di rata-rata, performa sistem kalian bakal kelihatan jelek banget. Padahal mayoritas user melancar-lancar aja. Begitu juga sebaliknya, rata-rata itu sering nutupin masalah real di lapangan. Terus kita ukur pakai apa dong? Rahasianya di industri IT modern itu pakai metrik persentil. Engineer level pro selalu pakai persentil 95 atau 99 alias P99. Ini tuh benar-benar standar emas buat SLA atau Service Level Agreement. Kenapa? Logikanya simpel banget. Kalau metrik P99 respon server kalian ada di angka 2 detik, itu adalah garansi pasti kalau 99% user kalian ngerasain kecepatan sistem di bawah 2 detik. Jadi cuma 1% yang mungkin ngerasa lag. Ini baru metrik posisi yang benar-benar ngejamin kepuasan mayoritas pengguna kalian. Selain itu, jangan lupain juga ukuran letak data lain yang praktis banget. Contohnya interquartile range atau IQR. Di dunia nyata, ini dipakai buat ngebongkar anomali keamanan otomatis, kayak nyari transaksi bank yang jumlahnya nggak wajar dan berpotensi penipuan. Atau decile, ini kepake banget buat mecah jutaan user aktif jadi 10 kelompok. Dari situ, tim marketing bisa ngasih strategi fitur atau promo yang beda-beda secara akurat. Ingat ya, rumus-rumus ini bukan sekedar buat ujian, ini tuh alat strategi bisnis IT. Lanjut ke bagian kelima, variance dan anomali. Letak pusat datanya kita udah tahu, tapi seberapa seragam dan konsistensi performa sistem kita ini? Sebagai patokan dasar buat ngukur penyebaran data, kita pasti pakai standar deviasi. Prinsipnya sederhana, makin kecil nilai persebaran datanya, makin seragam sistemnya. Dan sistem yang seragam itu jelas sistem yang bisa diandalkan. Tapi, standar deviasi punya satu kelemahan. Gimana kalau kita mau ngebandingin data dari 2 unit yang ukurannya beda jauh? Di momen kayak gini, koefisien variasi atau KV muncul sebagai penyelamat. KV ini mengubah simpangan baku jadi persentase relatif terhadap rata-ratanya, jadi lebih fair. Ada perumpamaan yang brilian banget dari materi sumber kita buat ngejelasin ini. Bayangin, sebagai manajer IT, kalian disuruh bandingin fluktuasi harga hardware. Coba bandingkan variasi harga server yang nilainya jutaan rupiah dengan variasi harga kabel LAN yang cuma ribuan rupiah. Kalau kalian maksain pakai standar deviasi absolut, yang gak bakal nyambung. Skalanya bumi sama langit. Tapi kalau pakai KV, karena bentuknya persentase, kita bisa langsung ngebandingin dengan proporsional komponen mana yang harganya lebih fluktuatif. Elegan banget pemecahannya. Oke, akhirnya kita sampai di puncak materi, bagian ke-6, memprediksi masa depan bergerak dari hal-hal yang deskriptif ke inferensial. Gini, semua yang udah kita kupas tuntas dari awal tadi, mulai dari box plot, P99, sampai standar deviasi, itu semua adalah statistika deskriptif. Fungsinya cuma ngegambarin masa lalu. Tapi value tertinggi kalian sebagai ahli sistem informasi nanti adalah pas kalian bisa merekayasa apa yang akan terjadi. Muaranya ada di model validation. Waktu kelak kalian bikin algoritma machine learning buat AI masa depan, gimana cara kalian tahu model itu nggak ngawur? Ya tentu dengan diuji pakai metrik statistik, dicek errornya, dihitung probabilitasnya. Kalian lagi mengubah data masa lalu jadi jembatan untuk masa depan. Jadi, ini dia pertanyaan penutup yang harus kalian renungin sebelum tempur di ujian nanti. Setelah ngeliat sendiri kalau statistika itu bukan beban akademis, melainkan perangkat diagnostik paling tajam yang kalian punya, gimana kalian bakal ngegunain toolkit ini? Apa kalian bakal balik lagi jadi engineer yang cuma ngitung rata-rata secara buta? Atau kalian bakal mulai ngerancang sistem IT canggih yang bisa deteksi anomali secara real-time dan memprediksi masa depan? Pilihan ada di tangan kalian, teman-teman. Kuasai datanya, jadikan statistika sebagai kompas kalian. Aku yakin banget kalian pasti bisa naklukin ujian ini dan jadi engineer hebat. Semangat terus dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.